Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1785. Chapter 1785, Free to Advance or Retreat. Energi abisal tebal yang terbang menuju lorong abisal dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti sejenak. Itu membuat banyak pusaran melahap yang dibentuk oleh permaisuri hitam tersesat. Adegan itu sangat mengerikan. Energi abisal adalah entitas yang unik. Tidak berbentuk dan tidak bermassa, tidak dapat digerakkan atau diganggu oleh apapun dalam keadaan biasa. Ini juga merupakan alasan utama mengapa manusia telah lama berurusan dengan bidang abisal tetapi masih belum berhasil melemahkannya. Namun demikian, energi tebal itu benar-benar berhenti di udara secara tiba-tiba. Itu tidak pernah terdengar. Seluruh bola energi abisal tiba-tiba mulai melonjak hebat. Kemudian, itu mulai berputar dengan kecepatan tinggi dan berubah menjadi bentuk seperti pusaran. Kemudian, bola energi abisal raksasa tiba-tiba runtuh ke dalam di bawah pengawasan banyak Momeis dan Black Empresses. Itu menyusut drastis. Hanya dalam sekejap mata, itu sudah lenyap menjadi ketiadaan. Layar utama di pos komando militer federal tiba-tiba berubah menjadi sebening kristal. Mereka bisa melihat banyak Momeis dan Black Empresses dari dekat. Kemudian, perspektif beralih, memberi mereka pemandangan ke tanah. Orang bisa dengan jelas melihat massa gelap Legiun Abisal yang tersusun rapi menjadi pasukan besar di kejauhan. Pemandangan itu terhalang oleh banyak makhluk abisal di langit, tapi gambarnya jauh lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Koordinat juga dikirim kembali. Kemudian, mereka melihat wajah yang tidak asing ditampilkan di kamera jiwa di tangan Aruheng. Tombak naga emas di tangan Tanggulin yang baru saja melahap sejumlah besar energi abisal memancarkan cahaya yang tak tertandingi dan menyilaukan. Dia tersenyum pada kamera jiwa, dan suaranya ditransmisikan ke pos komando dengan jelas. Tembak aku. Bahkan sebelum dia mengeluarkan kata-katanya, dia sudah berubah menjadi aliran cahaya keemasan. Dia terbang ke udara dan di mana dia lewat, Momeis dan permaisuri hitam melebur menjadi kabut hitam kelabu sebelum menghilang tanpa jejak. Itu dia. Di bagian abisal, banyak pembangkit tenaga dari bidang abisal dan kultus Roh Kudus terkejut. Tidak ada yang tahu dari mana Tanggulin berasal atau bagaimana dia muncul di bola energi abisal. Namun, tidak ada keraguan bahwa energi abisal yang tebal dan kaya telah dimakan oleh tombak naga emasnya. The Bee Monarch meraung kesakitan. 3 pasang sayap tembus pandang besar muncul di punggungnya. Mereka mengepak sekali dan mengirimnya keluar dalam sekejap. Dari mana Tanggulin berasal? Hanya Tanggulin dan Aruheng yang tahu jawabannya. Ketika Aruheng sedang dalam misi pengintaiannya, Tanggulin memberinya 3 daun dari Life Sub Tree. Setiap daun berisi kekuatan hidup Life Sub Tree, tapi juga berisi koordinat kehidupan secara bersamaan. Sebagai anak alam, Tanggulin dapat mengangkut dirinya sendiri dalam jarak dekat melalui dedaunan ini. Meskipun setiap transfer akan menghabiskan energi Life Sub Tree, energi abisal yang dikonsumsi beberapa saat yang lalu sudah cukup untuk mengisinya kembali. Cahaya bermekaran dari tombak naga emas di tangannya. The Black Empresses dan Momeis tewas adalah kerugian besar bagi Abyssal Plane. Di pos komando militer federal, Yu Guanzi tidak dapat dihalangi oleh keterkejutan karena peluang taktis cepat berlalu. Kunci ke koordinat dan tembak. Di kejauhan, meriam jiwa raksasa di kapal angkatan laut utama dari 3 armada besar federal mulai menyesuaikan moncongnya dan membidik ke arah yang sama. Semua pasukan darat termasuk Korps Angkatan Darat Utara, Korps Angkatan Darat Barat, Korps Angkatan Darat Barat Laut dan Korps Angkatan Darat Pusat juga mulai menyesuaikan meriam jiwa jarak jauh mereka. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Dalam sepersekian detik, ada ledakan keras yang memekakan telinga seperti dunia itu sendiri sedang pecah. Gelombang pertama tembakan artileri terdengar seperti akan membangunkan seluruh Tule. Di kejauhan, pemboman yang luar biasa bisa terdengar samar-samar di area inti paling utara di mana lorong abisal itu berada. Tiba-tiba, pasukan abisal pecah dalam keributan. Sementara itu, Tanggulin mengangguk ke arah Aruheng saat dia masih di udara. Lingkaran hijau emas muncul di sekitar tubuhnya. Di saat berikutnya, ada kilatan cahaya dan dia menghilang tanpa jejak. Di langit, Aruheng membalikkan seluruh tubuhnya, mengarahkan kepalanya ke bawah. Dia jatuh ke tanah, bertabrakan seperti meteor. Ledakan. Dampaknya terjadi dalam sekejap mata,
menciptakan gelombang kejut yang hebat dan meninggalkan lubang di tanah. Seekor ruheng menghilang dari pandangan saat dia terus meluncur ke bumi. Langit tiba-tiba menjadi lebih cerah karena diterangi oleh meriam jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Pengeboman berat hampir menutupi seluruh langit. Makhluk abisal sepenuhnya terbuka di bawah iluminasi. Secara alami, makhluk-makhluk ini tidak akan menyerah pada kematian mereka. Mereka bereaksi terhadap situasi segera setelah mereka mendengar suara ledakan di kejauhan. Kumbang penjaga Longhorn raksasa muncul di kumpulan Legiun Abisal. Mereka membentangkan sayap mereka dan membentuk perisai pelindung yang sangat besar dengan diameter lebih dari 100 meter untuk melindungi makhluk abisal di bawah mereka. Di saat yang sama, mereka juga melepaskan perisai cahaya ungu tebal yang melesat lebih jauh ke kejauhan. Di tanah, perisai pelindung setengah bola raksasa muncul dan menyelimuti sebagian besar makhluk abisal. Di sisi lain, perangkat jiwa terbang kecil mengambil posisi Aruheng di udara sebelumnya. Ini merekam situasi yang terjadi di permukaan tanah kemudian mengirimkan gambar kembali ke pos komando. Semuanya terjadi terlalu keras dan terlalu cepat. Segera setelah itu, titik hitam tiba-tiba naik ke langit dan bersiap untuk tembakan artileri. Itu adalah lebah bom abisal. Mereka mulai melaju satu demi satu di udara dan memblokir bola meriam jiwa yang jatuh dari langit. Sementara itu, Bimonark di lorong abisal sudah mendapatkan kembali ketenangannya sebelumnya. Dia melayang di udara, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi hijau tua semi-transparan. Kaisar Hantu, Kaisar Dunia Bawah dan pusat kekuatan lain dari kultus Roh Kudus dapat dengan jelas merasakan fluktuasi spiritual yang sangat intens dari Raja Lebah. Kemampuan bertarung individu Bimonark jelas merupakan yang terlemah di antara 10 Raja Abisal besar. Namun, klan Lebah Bom memiliki kapasitas tempur keseluruhan terbesar. Keterampilan terkuat mereka adalah kemampuan mereka untuk mengontrol. Kekuatan spiritual Bimonark begitu kuat sehingga dia mampu melakukan kontrol yang tepat atas setiap jalur penerbangan Lebah Bom. Boom, 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 boom. Suara ledakan pemboman bisa terdengar di langit lebih dulu. Itu berubah menjadi sekelompok besar awan cahaya yang berubah menjadi badai energi yang menakutkan di langit. Saat berikutnya setelah suara itu, tanah meledak dalam ledakan yang menyapu seluruh area sekaligus. Tidak ada pilihan lain selain mengakui bahwa blokade lebah bom abisal telah berhasil. Sejumlah besar bola meriam jiwa telah dicegat. Namun, lebah bom abisal melemah segera setelah bola meriam meledak. Ini karena mereka tidak mampu mendekat karena badai energi yang menakutkan. Di sisi lain, tembakan artileri militer federal baru saja dimulai. Yu Guanzi terus-menerus mengirimkan perintah di pos komando militer federal. Tembakan artileri yang berasal dari 7 korps tentara besar ditembakkan satu demi satu dengan cara yang mulus. Lalu bagaimana jika gelombang serangan pertama dihentikan oleh lebah-lebah bom abisal? Gelombang tembakan artileri kedua telah tiba. Ledakan dahsyat itu berupa pemboman karpet. Tanpa niat untuk menghemat amunisi mereka, area inti paling utara diledakkan ke dalam keadaan kacau dan gelap. Sinyal satelit, Yu Guanzi berteriak keras. Salah satu layar beralih ke sudut lain sekaligus. Itu adalah pandangan mata burung yang dibangun menggunakan satelit federasi yang memantau Tule. Seperti yang diharapkan Yu Guanzi, kabut hitam di langit di atas area inti paling utara disebabkan oleh pemboman yang terus-menerus. Dia sudah bisa melihat situasi di lapangan dengan jelas. Perbesar, Yu Guanzi melangkah maju dengan cepat untuk maju ke depan layar besar dan mengamati dengan cermat. Gambar diperbesar untuk mengungkapkan gua yang sangat besar melalui tampilan satelit, tetapi sulit untuk melihat situasinya dengan jelas karena pemboman berat dari tembakan artileri. Samar-samar orang bisa melihat target ledakan belum mencapai gua secara akurat. Kunci koordinat, sesuaikan sudut peluncuran, Yu Guanzi berteriak dengan semangat. Siapkan amunisi jiwa tetap peringkat 9. Tembak semua 10 di lorong abisal. Petugas staf segera menyampaikan perintah itu. Di daerah terdekat, silo rudal perlahan terbuka dan amunisi jiwa tetap peringkat 9 dimuat ke peluncur. 10 amunisi jiwa tetap peringkat 9 diluncurkan secara bersamaan. Sudah sangat lama sejak pemandangan yang begitu menakjubkan terjadi. Soul Land 3 Chapter 1786. Chapter 1786, Arai Besar Pembunuh Dewa Darah. Bas 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 bas. Ada serangkaian suara mendengung yang keras. Amunisi jiwa tetap peringkat 9 naik ke langit berturut-turut. Senjata jiwa pada peringkat seperti itu secara alami membawa aura mereka yang sangat menindas.
Ketika amunisi jiwa tetap peringkat 10 peringkat 9 naik ke langit, rasanya seolah-olah kiamat akan segera menimpa mereka. Kekuatan penindas yang luar biasa menyerbu ke arah lorong abisal seolah-olah itu mencoba untuk menyelimuti langit dan menghapus matahari. Sementara itu, tembakan artileri juga meledakkan legiun abisal dengan intensitas yang semakin meningkat. Citra satelit menunjukkan bahwa sejumlah besar energi abisal abu-abu hitam melonjak keluar dari daerah terdekat ke jalur abisal. Betapa mengesankan efek pengeboman itu. Terlepas dari seberapa kuat pertahanan Guardian Longhorn Beetles, itu ada batasnya. Ledakan itu akhirnya akan menerobosnya. Selain itu, tidak semua makhluk abisal memenuhi syarat untuk menerima perlindungan dari Guardian Longhorn Beetles. Sementara itu, tidak ada yang memperhatikan saat aliran cahaya keemasan keluar dari tanah. Segera, ada kekuatan isap yang luar biasa yang dengan kuat menarik energi abisal dari langit. Itu baru ditemukan ketika energi abisal melonjak ke tanah mirip sungai yang melebur ke laut. Bukankah itu tombak naga emas Tanggulin? Tanggulin menggunakan daun kedua untuk kembali ke medan perang sekali lagi. Ada pepatah, bebas untuk maju atau mundur. Dia tidak bisa membiarkan energi abisal dalam jumlah besar keluar darinya. Itu adalah kekuatan hidup yang sangat kaya dan tebal. Peran terpenting Tanggulin di medan perang adalah untuk melemahkan lawan dan memperkuat pohon kehidupan kuno. Tidak peduli berapa banyak makhluk abisal yang dihancurkan oleh pasukan manusia, mereka masih akan dibangkitkan. Kalau bukan karena kekuatan melahap tombak naga emas, mereka akan bisa kembali ke medan perang sekali lagi. Namun, pemandangan mengerikan muncul segera setelah Tanggulin melepaskan tombak naga emasnya. Teriakan tajam datang dari dalam lorong abisal. Segera setelah itu, aliran cahaya ungu hitam tebal melonjak ke langit. Karena kedekatannya dengan lorong abisal, Tanggulin bisa merasakannya lebih jelas daripada yang lain. Dia telah dipindahkan ke posisi itu oleh Aruheng. Dia menatap pilar cahaya ungu hitam. Dari dekat, diameternya hampir sebesar lorong abisal. Terlepas dari tingkat tirani dari garis keturunan dan basis kultivasinya yang kuat, dia merasakan rasa jijik yang luar biasa. Dia merasakan beban di dadanya dan rasa mual yang hebat. Tanggulin sangat terkejut. Apa itu tadi? Segera setelah itu, pilar cahaya ungu hitam telah melonjak ke ketinggian dan meledak menjadi perisai cahaya ungu hitam besar secara instan. Seberapa besar perisai cahayanya? Itu cukup besar untuk menampung seluruh legiun abisal. Semua tembakan artileri dicegah untuk mencapai legiun abisal. Pengeboman itu diblokir oleh perisai ungu hitam besar sebelum meledak menjadi kilauan cahaya. Oh tidak, kakak murid senior, ayo pergi. Tanggulin meraih Aruheng dengan satu tangan dengan cepat saat dia mendorong cincin jiwa hijau emasnya untuk memulai koneksi ke subtri kehidupan. Namun, dia menemukan bahwa dia tidak mampu pergi pada saat ini. Hubungan antara dia dan Life Subtri benar-benar terputus oleh perisai cahaya ungu hitam dengan energinya yang sangat kuat. Tanggulin dan Aruheng terjebak di sana. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Amunisi jiwa tetap 10 peringkat 9 akhirnya tiba dan menghantam perisai cahaya ungu hitam dengan ganas. Hantaman biadab membuat perisai cahaya bergoyang dengan ganas. Rasanya seolah-olah langit runtuh dan tanah runtuh. Getaran hebat yang dihasilkan dari badai energi yang kuat bahkan bisa dirasakan di dalam perisai cahaya ungu hitam. Beberapa makhluk abisal yang lebih lemah hancur seketika sebelum berubah menjadi energi abisal. Tombak naga emas Tanggulin terus menyerap energi abisal ke dalam isinya. Dia bergabung dengan Aruheng untuk menyerang ke satu sisi perisai cahaya tanpa ragu-ragu sedikit pun. Tidak ada keraguan bahwa perisai cahaya tidak hanya dimaksudkan untuk pertahanan, karena juga karena kehadiran Tanggulin. Jika tidak, perisai cahaya tidak akan muncul secara kebetulan. Tanggulin segera membuat keputusan. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak memiliki keberanian untuk ragu-ragu bahkan untuk sesaat. Dia hanya bisa memanfaatkan kesempatan untuk mencari peluang kecil untuk bertahan hidup sementara perisai cahaya melawan amunisi jiwa tetap peringkat 9. Apakah kamu mencoba untuk pergi? Saya khawatir sudah terlambat untuk itu. Suara sedingin es terdengar di udara, dan siluet menghalangi jalan mereka. Itu adalah Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa. Haluosa menjentikkan pedang Raja Dunia Bawah dengan jarinya. Seketika, sejumlah besar makhluk dunia bawah muncul dari tanah untuk memblokir jalan mereka sepenuhnya di bawah kepemimpinan banyak Death Knight. Di langit, tengkorak raksasa berwarna hijau mengerikan muncul. Itu adalah Kaisar Hantu. The Darkness Bell dan Darkness Phoenix muncul berturut-turut, diikuti oleh banyak Feng Hao Douluo dari Holy Spirit Cult.
Meskipun tidak ada makhluk abisal yang terlihat, tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin dan Aruheng sudah berada dalam pengepungan yang ketat. Selain itu, mereka dihadapkan oleh prajurit elit termasuk dua Feng Hao Douluo peringkat semu. Tombak naga emas Tang Wulin terus melahap energi abisal dalam jumlah yang luar biasa. Itu mengambilnya dengan kecepatan yang mencengangkan sehingga aura Tang Wulin menguat secara eksponensial. Dengan dukungan energi abisal, bisa dibilang dia sudah mendapatkan kapasitas bertarung Kuasigot dalam arti tertentu. Meski begitu, dia masih bukan pura-pura. Baik itu Kaisar Dunia Bawah atau Kaisar Hantu, mereka berasal dari generasi yang sama dengan Atlas Douluo Yunming, jadi mereka tidak terlalu berbeda darinya. Itu seharusnya menjadi permainan yang hilang. Wah, aku sudah lama menunggumu. Ada pepatah mengatakan, Anda tidak mengambil jalan ke surga, tetapi mendorong diri Anda ke neraka di mana tidak ada pintu. Anda mencari azab Anda sendiri. Di Great Array Blue Driver God Killer, ruang apapun akan terkunci sepenuhnya. Saya ingin melihat bagaimana lagi Anda akan membawa diri Anda pergi dari sini. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu mampu menahanku di sini? Jika memang sesederhana itu, akankah saya datang ke sini dengan sembrono? Anda memahami pentingnya peran saya dalam perang ini dan begitu pula saya. Karena Anda semua ada di sini, kita akan melihat berapa banyak dari Anda yang dapat saya kalahkan sebelum saya pergi. Kaisar Hantu mengangkat alis saat melihat tampilan Tang Wulin yang sepenuhnya percaya diri. Dia tersenyum, membanggakan tanpa malu-malu. Saat dia berbicara, 9 tengkorak di sekitar tubuhnya tiba-tiba meledakkan api hijau yang mengerikan ke Tang Wulin. Apakah Tang Wulin benar-benar mampu melarikan diri? Dia, tentu saja. Seperti yang dia sebutkan, dia sangat menyadari pentingnya perannya. Jika dia mati di garis depan dan kehilangan tombak naga emas, akan semakin sulit bagi militer federal untuk sepenuhnya menekan Abyssal Plain. Akibatnya, dia pasti telah mempersiapkan dirinya untuk berbagai kemungkinan. Ya, koneksi ke Life Sub Tree benar-benar terputus, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk dipindahkan kembali. Namun, dia masih memiliki pohon kehidupan kuno. Pohon kehidupan kuno sudah sepenuhnya pulih. Sebagai anak alam, hidupnya sangat beresonansi dengan pohon kehidupan kuno dalam arti tertentu. Dia bisa dipindahkan kembali ke pohon kehidupan kuno melalui resonansi ini. Yang disebut Blue Driver God Killer Great Array benar-benar kuat tak tertandingi. Sepertinya Array tidak akan jatuh dalam waktu dekat meskipun diledakkan oleh 10 amunisi jiwa tetap peringkat 9. Meski begitu, itu masih terbatas pada peringkat manusia dan belum mencapai peringkat dewa. Di sisi lain, kekuatan asal pohon kehidupan kuno sama bagusnya dengan sebagian dari penguasa Plain. Itu benar-benar telah mencapai ranah peringkat dewa. Mungkin, pohon kehidupan kuno tidak dapat terlibat dalam pertempuran langsung, tetapi peringkatnya masih lebih tinggi dari susunan yang hebat. Karenanya, Tang Wulin benar-benar dapat diangkut kapan saja. Hanya saja, jika dia melakukan itu, dia akan segera dikembalikan ke Akademi Shrek. Dia perlu meluangkan cukup waktu untuk bergegas kembali ke garis depan sekali lagi. Mungkin dia bisa dipindahkan melalui Life Sub Tree, tapi itu akan menghasilkan konsumsi yang besar dari Life Force Life Sub Tree. Akibatnya, Tang Wulin tidak akan memilih metode transportasi ini kecuali dia tidak punya pilihan lain. Seandainya dia tidak memiliki pohon kehidupan kuno sebagai kartu trufnya, dia tidak akan pernah mengambil risiko berlari ke medan perang secara sembarangan. Apapun masalahnya, dia akan mencoba yang terbaik untuk tidak menggunakan metode tersebut. Tang Wulin membenci kultus Roh Kudus lebih dari makhluk abisal. Master jiwa jahat jelas adalah manusia, tetapi mereka bahkan akan mencoba menghancurkan seluruh benua untuk keuntungan pribadi. Apakah itu untuk benua atau kepentingan pribadinya, dia tidak menginginkan apapun selain memotong tuan jiwa jahat ini menjadi 1000 bagian. Soul Land 3 Chapter 1787 Chapter 1787, The Unexpected Rescue. Ada pepatah yang mengatakan bahwa, saat dua musuh bertemu, mata mereka berbinar dengan kebencian lebih dari sebelumnya. Dia tidak bisa lari keluar dari Great Array pembunuh darah, jadi dia dipindahkan kembali ke pohon kehidupan kuno. Namun, Tang Wulin menolak untuk menerima situasi tersebut. Ada banyak sekali energi abisal, cukup untuk menopangnya untuk terus bertarung. Setiap kali dia membunuh beberapa musuh, dia semakin melemahkan lawan. Sebelum dia dipindahkan, dia benar-benar ingin membunuh lebih banyak lagi lawannya. Tidak akan mudah bahkan bagi Feng Hao Douluo peringkat dewa untuk membunuh Tang Wulin dan Aruheng karena ketahanan fisik mereka.
Dia mengangkat tombak naga emas di tangannya yang tiba-tiba meledak dengan aura tempur surga dan bumi yang kuat. Siluet yang berdiri di depan ayahnya, Dewa Laut Tang San, muncul di kedalaman pikirannya sekali lagi. Arogansi yang bahkan mengabaikan langit dan bumi berasal dari keangkuhan dan keperkasaan yang dimiliki seseorang saat mencapai supremasi. Dia melepaskan surga bumi terlarang, pertarungan Kaisar Naga. Segera setelah hukum terlarang Kaisar Naga dilepaskan, semua lawannya mengalami perubahan drastis dalam ekspresi mereka, termasuk Darkness Phoenix dan Darkness Bell dengan peringkat batas dengan pengecualian dua dewa semu. Mereka ingat melihat Tang Wulin dalam wujudnya saat ini dari rekaman video masa lalu. Namun, mereka tidak merasakannya saat itu. Mereka hanya memperhatikan bahwa Qiangu Dongfeng tiba-tiba menjadi jompo ketika dia dihadapkan oleh Tang Wulin. Mereka hanya memahami kesombongan spiritual Tang Wulin sekarang ketika mereka dihadapkan oleh pertarungan Kaisar Naga. Gerakan itu peringkat dewa. Kaisar Hantu berseru. Dia tahu Tang Wulin tidak mungkin menjadi Feng Hao Douluo tingkat dewa karena dia bisa merasakan bahwa auranya tidak dapat dilepaskan oleh manusia. Tang Wulin hanya mensimulasikan aura yang mendekati peringkat dewa. Tidak diragukan lagi, langkah selanjutnya adalah menghancurkan bumi dan menghancurkan surga. Pertarungan Kaisar Naga sangat mirip dengan manuver kekuatan penyimpanan Tang Wulin di pertempuran sebelumnya, hanya saja kekuatan penyimpanan itu peringkat dewa kali ini. Bahkan Kaisar Dunia Bawah dengan peringkat dewa dan Kaisar Hantu tidak memiliki keberanian untuk menyerang Tang Wulin ketika mereka dihadapkan pada pertarungan Kaisar Naga. Mereka tahu bahwa serangan terhadap Tang Wulin akan memicu aura tingkat dewa yang menyerang balik sebagai tanggapan atas serangan itu. Pembalasan itu akan benar-benar menghancurkan dunia. Saat itu, suara yang sangat lembut terdengar di telinga Tang Wulin. "Jangan berkelahi, cepat pergi." Suaranya sangat lembut, namun terdengar familiar. Segera setelah itu, Tang Wulin merasakan tanah di bawah kakinya melunak. Semburan kekuatan isap datang memancar dari bawah mereka. Dengan basis kultivasi mereka, mereka memiliki indera yang tajam ketika harus mendeteksi perubahan di dunia luar. Hati nuraninya mengatakan kepadanya bahwa suara itu bisa dipercaya. Meski hanya berlangsung sesaat, Tang Wulin mengikuti nalurinya untuk mempercayai master suara ini. Sama seperti banyak pembangkit tenaga kultus Roh Kudus yang merasa bahwa serangan liar Tang Wulin akan menimpa mereka di saat berikutnya, Tang Wulin dan Aruheng tiba-tiba tenggelam dan menghilang ke tanah. Semua orang termasuk Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Hantu masih berada di bawah pengaruh pertarungan Kaisar Naga untuk sementara. Mereka tercengang oleh sikap sombong Tang Wulin sehingga tidak ada yang bereaksi dengan segera. Pada saat berikutnya, aura Tang Wulin dan Aruheng menghilang ke udara tipis. Bagaimana mungkin? Kaisar Hantu dan Kaisar Dunia Bawah terkejut. Mereka mulai menyerang tanah dengan liar. Pertahanan Great Array Blue Driver God Killer menutupi tanah di bawah juga. Serangan mereka diblokir. Namun, orang-orang masih pergi. Sebuah pancaran bersinar. Tang Wulin dan Aruheng telah kembali ke Life Sub-Tree di saat berikutnya. Banyak limit Douluo menunggu dengan cemas sementara itu. Meskipun mereka percaya bahwa Tang Wulin akan baik-baik saja, untuk benar-benar memastikan bahwa dia aman adalah masalah lain sama sekali. Roh Kudus Douluo segera datang menghampirinya. Dia berkata dengan cemas, "Jangan mengambil resiko seperti itu lagi." Benda ungu apa itu? Dia melepaskan cahaya suci untuk menerangi tubuh Tang Wulin. Dia memeriksanya untuk memastikan putra kesayangannya baik-baik saja. Dia lega menemukannya aman dan sehat. Aruheng tampak bingung dan bertanya pada Tang Wulin, "Apa yang terjadi? Kupikir kita tidak bisa diangkut lagi." Sudut bibir Tang Wulin bergerak sekali. "Seseorang membantu memotong celah di arai besar pembunuh darah God untuk kita. Meski hanya bertahan sebentar, itu memberi kami cukup waktu untuk terhubung ke Life Sub-Tree yang berhasil membawa kami berdua kembali." Ya, itu benar. Mengikuti instruksi suara dan merasakan kekuatan isap dari tanah, Tang Wulin segera merasakan aura Life Sub-Tree. Sebuah celah terbuka di Great Array Blue Driver God Killer. Dia kemudian menggunakan celah sementara untuk mengangkut Aruheng dan dirinya sendiri dari tempat itu. Semuanya terdengar sangat sederhana dalam penjelasannya. Orang yang menyelamatkan mereka pasti merupakan personel inti dari kultus Roh Kudus. Tidak ada orang luar yang bisa membuat celah di pertahanan kuat Blue Driver God Killer Great Array. Atau mungkinkah personel inti dari Abyssal Plane? Ternyata, Abyssal Plane tidak bisa melakukan itu. Bagaimana makhluk Abyssal bisa membiarkan mereka pergi? Abyssal Plane sangat ingin melahapnya hidup-hidup. Bagaimana dengan kultus Roh Kudus?
Tang Wulin juga tidak berpikir bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan siapapun dari pemujaan Roh Kudus. Setiap orang dari kultus adalah musuh mutlaknya yang sangat dia dendam. Suara itu terdengar lembut. Oleh karena itu, dia menemukan suara yang dikenalnya dapat dipercaya pada saat itu. Dia merasakan situasi di sekitarnya secara tidak sadar. Bagaimanapun, dia tidak dapat mengidentifikasi pemilik suara itu. Orang tersebut berhasil menyembunyikannya dengan baik. Ketika Tang Wulin memberikan pendapatnya, Fin Hao Douluo dari Sekte Tang dan Akademi Shrek di tempat kejadian bingung. Mereka juga tidak bisa memahami logikanya. Mereka tidak dapat mengetahui siapa dari kultus Roh Kudus yang akan membantu mereka, terutama karena orang tersebut telah menyelamatkan Tang Wulin pada saat yang kritis. Meskipun Tang Wulin bukan anggota militer federal, kedua pihak yang berperang sangat memahami pentingnya dirinya dalam perang. Great Arai Blue Driver God Killer dimulai tidak hanya untuk pertahanan, tetapi yang lebih penting, itu untuk menjebak Tang Wulin. Seseorang dalam kultus Roh Kudus telah melepaskannya dengan sukarela. Apa yang sedang terjadi? Jangan khawatir tentang siapa orangnya. Untungnya, saya tidak dibawa kembali ke akademi. Itu keren. Bagaimana situasi di garis depan? Tanya Tang Wulin. Douluo Cao Dezi yang tak berperasaan berkata dengan suara yang dalam, kelihatannya tidak bagus. Kami belum mencapai hasil yang diminta. Seandainya bukan kamu yang memasuki medan perang untuk melahap energi abisal, saya khawatir kami mungkin kalah kali ini. Lihat. Saat ini, semua perangkat jiwa pengintai jarak jauh menampilkan situasi di lorong abisal. Perisai cahaya ungu hitam raksasa menyelimuti seluruh legiun abisal. Kekuatan ledakan kumulatif dari 10 amunisi jiwa tetap peringkat 9 dikeluarkan, tetapi arai besar pembunuh darah penguasa tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Makhluk abisal yang tak terhitung jumlahnya masih melonjak keluar dari lorong abisal mirip dengan ledakan minyak. Pemandangan makhluk abisal yang padat di dalam arai besar pembunuh darah Blue Driver menimbulkan rasa takut dan kebencian. Tembakan artileri sudah berhenti. Setelah menemukan bahwa ledakan kolektif dari amunisi jiwa tetap peringkat 10 peringkat 9 tidak efektif, pos komando mengirimkan perintah untuk menghentikan serangan. Akan membuang-buang amunisi untuk meledakkannya dengan tembakan artileri biasa. Serangan umum juga terpaksa dihentikan. Kamu tadi mengatakan sesuatu tentang arai besar pembunuh dewa darah tadi. Tanya Douluo yang asmara tiba-tiba. Tang Wulin mengangguk. Iya, pernahkah Anda mendengarnya sebelumnya? Zhang Xin mengerutkan kening dalam-dalam. Kemarahan yang intens bisa dilihat di matanya. Orang gila, sekelompok orang gila. Tidak heran mereka harus membunuh begitu banyak orang dan melakukan pembantaian berkali-kali. Mereka melakukannya untuk ini. Bahkan Douluo Cao Dezi yang tidak berperasaan merasa heran saat ini. Apa yang kamu katakan? Apa yang sebenarnya terjadi? Zhang Xin menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya membaca tentang pendekatan yang sangat jahat dari rekaman kuno. Ini adalah buku yang tidak lengkap tentang warisan guru jiwa jahat. Bagian terakhir dari buku ini memiliki informasi yang berkaitan dengan arai besar pembunuh darah penguasa darah. Ini mungkin tidak lengkap, tetapi bagian akhir dari buku itu memberikan informasi rinci tentang prasyarat dari Evil Great Arai. Soul Land 3 Chapter 1788. Chapter 1788, Arai Besar Pembunuh Dewa Darah. Sejuta pengorbanan manusia. Pada titik ini, dia menutup matanya karena kesakitan. Sejuta pengorbanan manusia, kata Tang Wulin dengan heran. Zhang Xin mengangguk. Tepat. Itu membutuhkan sejuta pengorbanan manusia. Itu adalah prasyarat dari Great Arai Blue Driver God Killer. Selain itu perlu diselenggarakan oleh Master Jiwa Jahat yang sangat kuat. Arai besar menggunakan sirkuit inti khusus untuk memicu pikiran dendam dari jiwa yang hidup dan mengubah pikiran dendam menjadi energi yang menjadi jangkar bagi rangkaian besar. Darah segar digunakan oleh para Master Jiwa Jahat sebagai media untuk memanggil jiwa-jiwa. Tang Wulin segera menyadari sesuatu juga. Dia melebarkan matanya karena terkejut dan berkata, jadi, itu berarti kota Shrek di masa lalu, pada titik ini, dia tidak bisa melanjutkan lagi. Kota Shrek hancur total di masa lalu yang menyebabkan kematian beberapa ratus ribu orang dalam satu hari. Semua yang terjadi selama waktu itu adalah tindakan kultus Roh Kudus. Ratusan ribu jiwa yang hidup direnggut dengan kejam dan dimasukkan ke dalam arai besar pembunuh-pembunuh darah. Tidak hanya itu, ada juga malapetaka besar yang menyingsing di Heaven Do City. Itu adalah kota dengan populasi terpadat di benua itu.
Guru jiwa jahat ini adalah penyebab dari semua malapetaka. Selanjutnya, mereka mengumpulkan 1 juta jiwa untuk menyelesaikan susunan yang hebat. Awalnya, Tang Wulin mengira Great Array Blue Driver God Killer dibuat oleh Abyssal Plane. Dia tidak berharap kultus Roh Kudus berada di balik itu semua. Banyak Feng Hao Douluo Sekte Tang dan Akademi Shrek telah memerah mata karena kesedihan yang mereka rasakan saat ini. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya yang digunakan di Blue Driver God Killer Great Array sebenarnya berasal dari kota Shrek di masa lalu. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan penderitaan hebat di hati mereka? B** Street RDS, B** Street RDS. Aruheng mengumpat dengan marah. Mereka tidak pantas menjadi manusia. Tang Wulin mengepalkan tinjunya dan mengerutkan alisnya dengan erat. Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Yang mulia, apakah ada kegunaan lain dari Great Array pembunuh darah ini selain dari pertahanan?" Zhang Xin berkata, "Itu bisa digunakan untuk melahap jiwa. Begitu makhluk hidup mati, jiwanya akan segera diserap ke dalam susunan besar untuk memperkuat strukturnya sampai susunan besar itu jenuh. Selain itu, istilah God Killer mencerminkan bagian paling mengganggu tentang Great Array pembunuh darah pengendali darah. Ini tidak mengacu pada tindakan mewembunuh Lord, melainkan mewembunuh untuk menjadi Lord. Itu melahap jiwa dengan mewembunuh sejumlah besar makhluk hidup untuk mengangkat hosti deretan besar ke peringkat dewa. Jika saya tidak salah, tuan rumah dari Array besar ini tepatnya adalah permaisuri kultus Roh Kudus. Dia adalah permaisuri iblis yang berada di puncak hierarki. Dia adalah dominator sejati dari kultus Roh Kudus. Memang, bagaimana mungkin permaisuri iblis tidak ikut serta dalam acara penting membawa Abyssal Plane? The Blue Driver God Killer Great Array dipasang di lorong Abyssal sehingga jangkauannya hanya dalam area ini. Tidak banyak yang bisa kita lakukan, tapi bagaimana dengan dia? Tanya Aruheng yang bingung. Zhang Xin berkata sambil tersenyum pahit, "Kamu terlalu naif. Setelah Great Array Blue Driver God Killer telah sepenuhnya terbentuk, array besar dapat dipindahkan oleh 1 orang saja. Oleh karena itu, kami akan melawan Great Array Blue Driver God Killer lengkap yang akan memberikan dukungan kepada Legiun Abyssal dalam menyerang kami. Bagian yang paling mengkhawatirkan dari ini adalah jika pihak kita menderita korban jiwa yang besar, permaisuri iblis mungkin memaksakan dirinya untuk mencapai keilahian dengan melakukan pembantaian." Pada titik ini, kebanyakan dari mereka mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Cukup merepotkan untuk memikirkan kehadiran Abyssal Sage King. Tidak ada yang tahu apakah dia akan datang ke Plain Douluo. Selain itu, permaisuri iblis mungkin menggunakan banyak pilihan untuk mencapai keilahian. Bagaimana mereka akan melawan mereka? "Pak." Long Yuxue masuk ke dalam ruangan dengan langkah panjang. Dia sangat lega ketika melihat Tang Wulin di ruang rapat. Dia meliriknya sebelum dia berkata, "Pos komando meminta guru sekte Tang dan Yang Mulia, Douluo tanpa hati di ruang pertemuan." Tang Wulin dan Herles Douluo saling menatap. Pada saat yang sama, sebuah ide secara bersamaan muncul di benak mereka, dan mereka menemukan sesuatu. Namun, ini bukan waktunya untuk spekulasi. Mereka tidak berani menunda lebih jauh saat menuju ke posko. Saat ini, pos komando militer federal diam. Di pos komando tempat semua personel berpangkat tinggi berkumpul, ekspresi semua orang sangat serius. Pertarungan terakhir yang memiliki beberapa kesuksesan awalnya harus dihentikan karena pertahanan lawan yang kuat. Pertahanan Great Array Blue Driver God Killer benar-benar tangguh. Ledakan kekuatan penuh dari 10 amunisi jiwa tetap peringkat 9 tidak bisa memecahkannya. Tidak ada cara untuk mendapatkan kekuatan ledakan kumulatif dari amunisi jiwa tetap. Mereka hanya bisa diledakkan pada sudut yang berbeda. Meluncurkannya secara bersamaan di satu tempat tertentu di deretan besar tidak menghasilkan efek kumulatif yang diperlukan untuk serangan penetrasi. Bagaimanapun, amunisi jiwa tetap peringkat 9 sudah menjadi senjata jiwa tipe serangan paling kuat di militer federal. Situasinya sangat buruk. Jika saya tidak salah, sangat mungkin bahwa itu adalah susunan yang sangat jahat yang dikenal sebagai Array besar pembunuh darah penguasa, kata Douluo Chen Xinji Laut tanpa batas dengan sungguh-sungguh. Begitu dia menyebutkan nama Array yang bagus, Tang Wulin menyadari bahwa militer harus terbiasa dengan kekuatan dan fungsi Great Array Blue Driver God Killer. Seperti yang diharapkan, Chen Xinji menjelaskan situasinya dengan Array besar pembunuh darah penguasa. Penjelasannya lebih detail daripada yang diberikan oleh Douluo Zhang Xin yang asmara. Great Array Blue Driver God Killer akan menjadi semakin kuat setelah melahap lebih banyak makhluk hidup. Selain itu, daya akan disalurkan kembali ke host dari Array besar.
Jika orang itu adalah permaisuri iblis, sangat mungkin dia bisa memanfaatkan Great Array pembunuh darah penguasa untuk mencapai keilahian. Bahkan jika dia tidak bisa benar-benar menjadi dewa, dia akan sangat dekat. Saat itu terjadi, dia akan sangat menarik berdasarkan teknologi yang ada. Pada titik ini, Chen Xinji menjadi sangat serius. Tidak ada yang mau melawan musuh seperti itu. Jika ini terjadi, itu akan membuat situasi saat ini lebih sulit dari sebelumnya. Yu Guanzi melihat semua orang di tempat kejadian dan menghela nafas. Aku tidak menyangka senjata tipe serangan kami akan begitu kekurangan. Skycrosser Doulo Guan Yue berkata, bagaimana kalau kita mencoba menembakkan berkas ion berat dengan intensitas tinggi? Yu Guanzi berkata, kami telah melakukan beberapa perhitungan rinci. Sinar ion berat mungkin dapat menembus arai besar pembunuh darah penguasa darah dan menyebabkan kerusakan pada makhluk abisal di dalamnya. Namun, itu hanya akan merusak beberapa bagian tetapi tidak merusak seluruh larik. Selain itu, kita perlu melepaskan berkas ion berat berintensitas tinggi dari jarak dekat. Meski begitu, kerusakan keseluruhan pada arai masih akan dibatasi. Dalam keadaan normal, amunisi jiwa tetap peringkat 9 sudah dianggap sebagai senjata serangan paling canggih. Meskipun teknologi jiwa Federasi dianggap mutakhir, tidak banyak yang telah dicapai dalam hal pengembangan senjata tipe serangan terkuat. Di masa lalu, amunisi jiwa tetap peringkat God Killer dikembangkan untuk tujuan ini. Namun, itu dihentikan karena konsumsi sumber daya yang tinggi. Sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif disebut-sebut sebagai pendekatan penelitian yang benar, tetapi jumlah logam langka yang dibutuhkan terlalu banyak sehingga seluruh sekte Tang hanya mampu menggunakannya untuk menempa satu set misya ilahi. Selama penjelasannya, Yu Guanzi mengalihkan pandangannya untuk melihat Tang Wulin. Kecuali jika ada perangkat jiwa yang lebih kuat, kita tidak mungkin bisa menghancurkan Great Array pembunuh darah pengendali. Lagi pula, kita tidak punya waktu untuk kalah. Tang Wulin tampak tenang di permukaan, tetapi dia sangat sadar bahwa spekulasi sebelumnya benar. Mungkin, inilah mengapa mereka dipanggil oleh Yu Guanzi. Apakah yang disebut perangkat jiwa yang lebih kuat itu mengacu pada surga abadi? Mereka berusaha keras untuk mendapatkan surga abadi. Amunisi jiwa tetap dengan peringkat God Killer, senjata strategis, memainkan peran penting dalam pengembangan stabil Sekte Tang dan Akademi Shrek. Akibatnya, Federasi menahan diri untuk tidak melakukan tindakan apapun terhadap dua organisasi besar ini. Pagoda jiwa juga takut pada mereka. Terus terang, Tang Wulin enggan menyerahkan amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Namun, bagaimana mereka bisa mematahkan arai besar pembunuh darah dewa jika tidak dengan surga abadi? Hampir tidak mungkin untuk mematahkan susunan besar yang mengerikan yang terbentuk dari jutaan pengorbanan manusia. Tang Wulin memandang ke arah Herles Doulo tanpa banyak memikirkannya. Cao Dezi balas menatapnya. Mereka saling bertatapan. Tang Wulin mengerutkan bibirnya dan mengangguk perlahan. Ada senjata yang cukup kuat.